Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi pada pagi hari ini. Kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kembali kami boleh mendengarkan kembali sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Mendengarkan Tuhan. Kita akan buka di dalam Alkitab kita dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-27. Saya bacakan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Di sini katakan domba-dombaku mengenal aku, mendengarkan suaraku. Nah, berarti kita sebagai domba-domba Allah itu harus mengenal suara Tuhan, harus bisa mendengarkan, harus bisa membedakan suara Tuhan atau suara dari iblis. Kita sebagai domba-dombanya harus peka terhadap suaranya Tuhan. Kita harus bisa mendengarkan suaranya Tuhan. Karena katakan di sini, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kalau misalnya kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, berarti kita bukan domba-dombanya Tuhan. Kita buka satu contoh di dalam kisah Adam dan Hawa. Yang pertama kali mereka jatuh ke dalam dosa. Kita buka dalam Kejadian pasalnya yang kedua. Kejadian pasalnya yang kedua, kita mau baca dulu di ayatnya yang ke 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Tuhan sudah berfirman kepada Adam, jangan pernah makan buah itu karena kau akan mati. Tetapi apa yang dilakukan mereka ketika si iblis datang yang menyerupai ular itu? Kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayatnya yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya.
dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, di situ ketika Hawa lebih mendengarkan perkataan iblis, lebih mendengarkan perkataan ular itu, Tuhan sudah jelas berfirman di pasalnya yang kedua kita baca tadi, jangan makan buah yang ada di tengah itu. Buah itu kalau kamu makan maka akan mati, Tuhan berkata. Tetapi ketika iblis memutarbalikkan firman Tuhan, Hawa melihat buah itu menarik perhatiannya, dan dia lihat, oh baik juga ya saya makan, karena kelihatannya menarik juga itu buah. Pada akhirnya Hawa memakan buah itu, dan Hawa memberikan juga kepada Adam buah itu. Akhirnya Adam pun makan. Nah, di situ kita melihat bahwa Hawa lebih mendengarkan perkataan iblis. Dia terkecoh pikirannya dengan iblis, sehingga akhirnya dia makan. Dan Adam pun begitu, dia lebih mendengarkan perkataan istrinya dibanding perkataan Tuhan yang pertama kali dikatakan kepada Adam, jangan kau memakan buah itu maka kau akan mati. Karena Adam dan Hawa lebih mengikuti perkataan iblis, maka akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita tahu apa yang kita perbuat itu salah, tetapi kita tetap melakukannya. Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Kita tahu setiap minggu kita dengarkan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan sudah dijelaskan, jangan kamu berbuat dosa. Tetapi ketika kita mau melakukan dosa, kita udah tahu itu dosa, tetapi kita tetap melakukannya. Seperti Adam dan Hawa, dia lebih mendengarkan perkataan iblis. Kita juga ketika hendak melakukan dosa, pasti di dalam pikiran kita ada sesuatu yang mengatakan lakukan saja. Ada satu lagi yang berkata jangan, itu dosa. Tetapi ketika kita tetap melakukan dosa itu, kita sudah lebih mendengarkan perkataan iblis daripada perkataan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sebagai domba-dombanya Allah, dan Allah sebagai gembala kita harus lebih mau mendengarkan perkataan Allah. Jangan mendengarkan perkataan iblis. Kebanyakan manusia di luar sana itu lebih suka mendengarkan perkataan iblis. Karena ketika kita mau melakukan dosa itu membuat kita nyaman, membuat kita lebih enak gitu ya. Coba kita buka lagi di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, ketika kita lebih mendengarkan perkataan iblis daripada mendengarkan perkataan Tuhan, maka kita sendiri akan menanggung akibatnya. Kita akan menanggung dosa kita. Ketika kita sudah menikmati yang namanya dosa itu, maka akan susah dilepaskan. Jadi ketika adik-adik di luar sana, ketika kita di dalam pergaulan kita ada yang menawarkan dosa, misalnya rokok, narkoba, kita harus bisa menolak
apa yang ditawarkan dunia. Memang itu menarik bagi kita. Dibilang lu mah nggak gaul, nggak ngerokok, lu mah nggak gaul, nggak pakai narkoba. Ya memang kelihatannya gaul ketika kita dilihat orang itu, waduh hebat ya, dia gaul, dia ngerokok. Tetapi kita akan menanggung akibatnya ketika kita lebih mendengarkan perkataan iblis itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh belajar agar kita lebih peka lagi terhadap suara Tuhan, agar kita lebih bisa mengikuti lagi apa yang dikatakan Tuhan sebagai gembala kita. Kita sebagai domba-domba, kita menurut saja kepada perkataan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Karena itu kita akan bersatu kembali dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami agar kami boleh lebih peka lagi terhadap suara-Mu, agar kami boleh lagi untuk lebih mendengarkan perkataan-Mu Tuhan daripada kami mendengarkan perkataan iblis. Biarlah kami boleh belajar Tuhan, boleh semakin dekat kepadamu, boleh semakin kami peka terhadap suara Tuhan sebagai gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.